Habib salam alaih, salawatullah alaih. Indal fajri untuk usolli lillahi ta'ala, ashkuru syaitan ismallah, hubban ikraman jalala. Indal fajri untuk usolli lillahi ta'ala, ashkuru syaitan ismallah, Wah rame. hubban ikraman jalala. Subhanallah, man rafa'a sama wa asana bila. Subhanallah, subhanallah, mafra'ati dhuhur bi akmalil utur. Subhanallah, subhanallah, man jada bil hawa ansamuhu dawa. Subhanallah, subhanallah, ma ajmala suhul min husniha takun. Subhanallah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Yang pertama kalinya didirikan di kota Mekah, bahkan di negara Saudi secara umum, akan menceritakan kepada para jamaah sekalian tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW, generasi terbaik yang telah beliau siapkan agar siap melanjutkan perjuangan beliau sepeninggal Rasulullah SAW. Pameran atau museum ini memiliki sekitar 9 ruangan. Di ruangan yang pertama akan kita ketahui apa saja pengertian dari sahabat, syarat-syarat agar seseorang bisa disebut sahabat Nabi dan meraih keutamaan mereka. Sebagaimana yang kita lihat berbahasa Arab dan Inggris, yang artinya adalah mereka harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, pernah bertemu dengan Nabi dan melihat beliau secara langsung. Kemudian syarat yang kedua, mereka beriman kepada beliau dan meyakini bahwasannya seluruh yang beliau katakan adalah benar. Kemudian syarat terakhir, mereka membawa keyakinan serta keimanan ini hingga akhir hayat mereka. Kemudian kita lihat di atas adalah sabda Rasulullah SAW, hadis beliau yang mengatakan mengibaratkan para sahabat sebagaimana bintang di langit. Ketika bintang telah tiada dari langit, pada saat itu dunia akan menemui akhirnya. Begitu juga jika sahabat telah meninggalkan umat Islam, maka umat Islam akan menemui akhir mereka. Lihat menghina atau merendahkan salah satu di antara sahabatku, karena walaupun kalian menginfakkan, menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, tak akan sebanding dengan pahala yang mereka para sahabat dapatkan, walaupun mereka hanya menginfakkan sebesar genggaman kepalan tangan mereka saja. Ini adalah tayangan tentang sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Saya punya pertanyaan, adakah yang tahu siapakah beliau? Ya, Siti Khadijah yang paling benar. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang berada di samping Nabi, dan juga pada saat itu istri Nabi, yang ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu pertamanya, beliau adalah satu-satunya sahabat yang berada di samping Nabi SAW. Kekasihku, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling layak dalam mengemban amanah ini, dalam menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah.
Dikarenakan sejak dulu engkau tak pernah berdusta, sejak dulu engkau tak pernah memutus hubungan kekeluargaan. Akan tetapi di akhir sebelum menjelang wafatnya, beliau jatuh miskin, seluruh hartanya habis dikarenakan dipakai untuk membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bawah ini adalah replika dari Gunung Nur yang merupakan di puncak paling atasnya terletak Gua Hira di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ini ilustrasi gambar bagaimana para sahabat dikarenakan jumlah mereka sedikit, mereka tak memiliki kedudukan sehingga mereka pun disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Di lembah ini pada saat itu yang terkenal adalah 3 orang sahabat. Mereka merupakan satu keluarga. Bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah, dan putra mereka berdua adalah Ammar bin Yasir. Jadilah 2 sahabat ini, suami istri ini, Yasir dan Sumayyah, menjadi sahabat orang Islam yang pertama kali mati syahid dalam memperjuangkan Islam. Ilustrasi sebelumnya kita lihat bagaimana sahabat disiksa oleh kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Kemudian di sini, di ilustrasi ini Rasulullah tak luput dari tekanan serta siksaan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi mereka tak bisa menyiksa Nabi secara langsung dikarenakan beliau dilindungi oleh keluarga beliau dari suku Bani Hashim. Walaupun pada saat itu suku Bani Hashim kebanyakannya belum masuk Islam, akan tetapi mereka melindungi Rasulullah dengan segala kemampuan mereka dari tekanan kaum kafir Quraisy, sehingga penduduk Mekah yang kafir mereka semua bersepakat untuk memboikot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau di tempat ini, perumahan yang ditinggali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Lembah Abu Talib, selama kurang lebih 3 tahun. Pada 3 tahun ini Rasulullah kehabisan makanan. Rasulullah tak boleh dibantu oleh para penduduk Mekah sehingga pada saat itu mereka hanya bisa memakan dedaunan kering selama 3 tahun yang menyebabkan mulut mereka terluka akibat memakan dedaunan tersebut. Kisahkan tentang kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di fase Mekah pada awal mula Islam, umat Islam belum mengenal adanya istilah munafik dikarenakan seluruh keimanan mereka, hati mereka pada saat itu masih murni. Keimanan mereka bersih dikarenakan sering diuji oleh Allah dengan tangan-tangan kaum kafir Quraisy yang menyiksa mereka. Sehingga untuk menyelamatkan keyakinan serta keimanan mereka, Allah memerintahkan perintah hijrah. Sahabat yang paling beliau cintai untuk menemani beliau yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Kemudian ketika kaum kafir Quraisy mendengar bahwasannya Rasulullah akan hijrah pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, mereka mengepung kediaman beliau sehingga tak bisa keluar dari kediamannya kecuali dibantu oleh seorang sahabat. Adakah yang tahu siapa beliau? Ya, beliau tugas sahabat Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah, adalah mengorbankan dirinya menjadi tumbal menggantikan Rasulullah di atas kasurnya, yang membuat kaum kafir Quraisy menyangka bahwasanya yang tidur di kasur bukanlah Ali tapi Nabi Muhammad. Jalur perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat-tempat yang beliau singgahi yang berwarna merah merupakan jalur umum yang biasa dilewati masyarakat biasa serta kafilah dagang dan pasukan kaum kafir Quraisy. Bapaknya ada yang tahu nama dokter Nabi Muhammad? Nama beliau berdua ada. Ada Ummu Atiyah dan Ummu Atiyah. Kedua sahabat wanita itulah yang mengobati luka ataupun cedera sahabat Nabi ketika peperangan berlangsung. Bapak Ibu semua, kalau ingin jadi dokter bisa dikasih nama ini, Ummu Atiyah atau Rufaidah, tafaulan dengan nama dokter kesehatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Itulah yang dialami sahabat-sahabat Nabi. Setelah sekian tahun bersama-sama, pada akhirnya harus berpisah untuk selama-lamanya. Mendengar kabar Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar dan Umar langsung lari menuju rumah Nabi Muhammad. Umar ketika membuka pintu rumah Nabi terkejut dan kaget. Kenapa? Sayyiduna Umar mendapati jasad mulia Nabi sudah ditutupi kain. Umar perlahan-lahan melangkahkan kakinya. Ketika berada di samping jasad mulia Nabi, Umar membuka kain yang menutupi wajah Nabi Muhammad. Ketika melihat wajah mulia Nabi, Umar berteriak dan berkata, Muhammad ini tidak meninggal. Muhammad ini tidak mungkin meninggal.
Muhammad ini hanya pingsan, tidak meninggal. Keluar dari rumah Nabi Muhammad, Umar mengambil pedangnya dan mengancam sahabat-sahabatnya. Umar berkata, kalau di antara kalian semua ada yang berani ngomong Muhammad meninggal, saya pastikan kepala dan tubuh kalian terpisah. Akan saya potong leher kalian, akan saya tebas leher kalian. Kenapa Umar bersikap demikian? Umar tidak terima dan tidak siap ditinggalkan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Mayyitun wa innahum mayyitun. Ya artinya Muhammad, kau juga akan mati, mereka pun juga akan mati. Ketika mendengar ayat tersebut, pedang yang dipegang Umar langsung lepas dari genggaman Umar. Umar sendiri tidak bisa menahan berat tubuhnya. Umar roboh dan ambruk bagian dan baru sadar kalau Nabi Muhammad meninggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala. Kota Madinah sebelum dimasuki oleh umat Islam, kota Madinah saat itu masih terpuruk dikarenakan banyak sekali peperangan antar suku. Masing-masing suku tak ingin membiarkan suku yang lain untuk berkuasa di kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW yang beliau lakukan adalah membuat piagam Madinah, peraturan yang bisa ditaati oleh setiap orang yang tinggal di kota Madinah, setiap golongan yang tinggal dalam kota itu, dan untuk kemaslahatan mereka. Fondasi ketiga yaitu fondasi keluarga, yang dari mereka lah dicetak generasi-generasi umat Islam, generasi sahabat yang berhasil memperjuangkan Islam, dan bahkan mereka berhasil menumbangkan dua kekaisaran pada masanya, yaitu bangsa Romawi. Hanya dalam waktu 8 tahun saja mereka berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dua superpower pada masa itu. Salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin. Setelah mereka berjibaku susah senang bersama-sama lebih kurang selama 23 tahun bersama Rasulullah SAW, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ketika itu banyak sahabat-sahabat yang tadinya disiksa, sahabat-sahabat yang tidak dipandang setelah datang Islam, derajat mereka Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salama
وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس